wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, kok hari ini sepi banget ya? Kita cuma berempat loh. Hah? Melanie mana? Melanie lagi ada perlombaan Smackdown. Dia lagi ada perlombaan Smackdown. Biasanya kita selalu bertujuh ya. 6. Hah? Berenam. Bertujuh? Tujuh, siapa lagi? Satu lagi kan ada cinta aku sama Vicky. Gue ngeri, Vicky. Gua nggak ikut-ikut, gua nggak ngeri. Lu sih cari gara-gara mulu. Lu cari gara-gara mulu. Bercanda. Mohon maaf ya. Biasanya kan kita biasanya ya, kalau ada bintang tamu datang ke sini terus dia punya permasalahan, kita Iya. coba Ya, Wi. ngobrol, paling Betul. tidak sedikit memberikan kontribusi lah ya. Iya. Benar. Secara logika apalagi keluarga kita gitu ya. Ah. Istilahnya orang lain aja datang ke sini, Heeh. kita berusaha untuk mencarikan solusi gitu. Iya. Mau dipakai mau enggak urusan mereka. Welcome, gitu. Apalagi keluarga kita sendiri. Betul lah, Wi. Betul. Ada apa sih, Bro? Enggak, dia kalau buat bridging enak gitu ya. Buat bridging Awasan dewasa. kan? buat bridging. Soalnya udah jam terbangnya udah jangan Iya, diragukan dia buat lagi, dewasa. Mas Vicky. Maaf ya. Ada apa? Cerita dong. Ah, Cerita ya, cerita. Ada apa? Cerita dong. banyak banget ya. Banyak banget satu lagi sebenarnya sama dia. Kesini lo tuh tiba-tiba ketemu. Ini sebenarnya ada apaan lagi sih, Vick? Ada apaan? Enggak ada. Cerita dong, Mas. Tapi yang Insya Allah bener lu. semuanya Ntar baik. Tunggu nih, mata gue perih banget. Gue makan permen, Min. Gue tutupan masker tuh, baru naik. Tapi katanya sih dengar-dengar nih ya. Dengar-dengar apa, Bi? Coba Apa, dijelasin, Dong? Bi. Iya, ada Katanya apa? sih. Ada apa? Dengar apa cinta? Ada apa? Ada something wrong lah gitu. Iya, kenapa sih, Vick? Ya biasa kan kalau rumah tangga kan up and down. Oh, apa Down down? kali. Ya down. Jadi ya udahlah. Mungkin ada suatu saat momen di mana Dia mana? Dia mau bersama ibunya, lo nggak usah Iya, ganggu. gitu. Tapi ini gimmick kan apa bukan sih Tapi sebenarnya? pamitan gak sih? pamitan. Oh, pamitan. Oh, ya Pamitan. Aku mau pamit ke rumah mama. Terus gak baik, balik gitu bicara. ceritanya katanya. Apanya? Terus katanya gak balik gitu. Ya udah, kita doain aja ya. Ya, mudah-mudahan. Kita doain, mudah-mudahan. Yang penting Mama En juga kan sering nonton Kopi Viral dia tiap pagi. sehat terus yang paling terpenting sehat. Doa kita Sehat, doain sehat, buat sehat. lo berdua, kita doain mudah-mudahan. Amin. Beritanya meledak dan nyampe sini ya. Amin. Oke, Abi. beritanya meledak, berita kebahagiaan. Oh Iya, iya. Kira. Cuma curiga aja sih. Iya. Ini Abi, satu lagi ada viral kemana apa lagi hari nih? ini, Abi? Bu Ada Samson. viral apa hari ini? Ada berita update. Ada update apa tuh, Bi? Kalau gue sih Cepet dulu, dulu dong. Ayo. kita saksikan tayangan berikut ini. Cepet dulu dong. Cepet dulu, Pak Oga. Iya. Teman viral, bagi kamu kelahiran tahun 80 atau 90-an pasti ingat dengan tontonan boneka si Unyil yang melegenda hingga sekarang. Dan salah satu tokoh yang paling diingat adalah Pak Oga. Dengan ciri khasnya, cepet dulu dong. Sosok di balik pengisi suara Pak Oga tersebut adalah Abdul Hamid, pria kelahiran 1948. Kabarnya saat ini Pak Oga sedang terbaring sakit dengan kondisi ekonomi yang kurang baik. Bagaimana kondisinya saat ini? Langsung kita viralin aja yuk. Untuk Oke, teman-teman- kita duduk di sini semua. Iya. Berarti saatnya ada informasi-informasi update terbaru yang akan kita sajikan. Kita langsung aja masuk ke Viral Update. Viral update, viral update, viral update. Updatein aja say. Ayo diupdatein yuk. Updatein hidup loh. Halo. Diupdatein ya sekarang say di Kopi Viral. Viral update. Ada update ada apa nih, Vick? Untuk generasi tahun 80-an. Yes. Iya. Gue pernah merasakan di momen itu ketika usia gue memang masih kecil. Ada salah satu acara di TVRI yang sangat-sangat fenomenal. Bahkan acara tersebut menjadi ikon nasional. Bener. Unyil, si Unyil. Usro dia mah, Dengan teman-teman. berbagai macam Aku masih karakternya. kecil itu Abi. Tinggal di satu perkampungan, berbagai macam karakter. Memang karakter utamanya mereka anak-anak SD gitu ya. Terus akhirnya ada salah satu karakter yang memang mempunyai ciri khas sampai detik ini. Nempel banget. Pak Oga. Pak Oga. Pak Ini Oga. dia. Cepet itu ya. Karakter Pak Oga ya Yang mungkin kalau- menandakan karena Unyil itu menceritakan kehidupan di satu kampung pada waktu itu. Iya. Itu rata banget ya kondisi. Ada pelajar, ada bapak-bapak yang galak, ada Paraden, ibu-ibu. Ada galak. Iya, Paraden. ada mohon maaf banget pemuda yang males pada waktu itu. Usro. Enggak ya, Ulil. termasuk Pak Oga gitu ya.
hanya minta uang, memberikan bantuan minta imbalan gitu ya. Iya. Ini tapi mukanya mirip ya bonekanya. Betul, Emang betul. didesain mirip ya. Nah, Iya. kondisi saat ini beliau sedang terbaring sakit. Pak Oga Sedang ya. lemah Pak Oga. Nah, alhamdulillah sahabat kita Melanie Ricardo sekarang sudah ada di sana ya. Di rumahnya Pak Oga ya. Assalamualaikum. Halo Mel. Assalamualaikum, Pak Mel. CS ini kan pokok. Mel. Kamil. Mbak Mel. Mel. Pak Mel. Hai semuanya. Apa kabar, Pemirsa Mel? Viral. Senang sekali saya Melanie Ricardo sudah sampai di kediamannya Pak Oga. Ini benar-benar fenomenal sekali. Kenapa? Karena saya itu dulu dikasih nama, sekedar informasi Melanie. Karena ibu saya tuh dulu saat mengandung ngefans banget dengan film Unyil. Di antaranya adalah Pak Oga dengan ikonnya capek dulu dong, bener ya Bu ya. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan ini adalah ibu ataupun istri dari Pak Oga yang mengurus Pak Oga saat ini sakit. Pak Oga apa kabar? Baik ya. Pak Oga masih bisa bilang nggak capek dulu dong? Ya masih cepet dulu dong. Masih bisa Bu, alhamdulillah. Bu boleh cerita nggak Pak Oga ini sakitnya apa? Kan tiba-tiba orang tuh dengar viral Pak Oga sakit tapi nggak tahu sakitnya apa. Sakitnya apa sebetulnya Bu? Pertamanya sih nggak ada gejala gejala sakit ya. Ya. Biasanya kan kalau dulu gitu, kalau musim itu dia pasti dia mual. Kalau ini ya, dia cuma lagi pegang HP, dia bilang rusak nih HP-nya. Rusak handphonenya. Nah, rusak nih, gitu, tolong betulin. Nah, saya betulin tuh, ini nggak rusak. Dia bilang ini rusak, gitu. Iya. Sampai dia marah. Ya. Cepat dong betulin, aku mau isi suara. Dia Pak Oga kebetulan jadi pengisi suara guys ya, sempat bekerja sebagai seorang dubber. Tapi ternyata yang rusak bukan handphonenya Bu. Bukan handphonenya, tapi saya bilang karena dia udah marah, ini bukan handphone, tapi otaknya yang rusak gitu. Iya. Terus akhirnya dari situ dia diam, dia bengong, terus dia tiduran, mulai panas. Panas tuh maksudnya demam. 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 Iya. Terus saya bawa ke rumah sakit. Iya. Di rumah sakit setelah diperiksa, dokter menganjurkan harus dirawat. Iya. Tapi dia masih bilang ya nggak usah dirawat, BPJS kita lama mati. Takutnya biayanya besar gitu ya Bu. Karena kalau pakai umum pasti mahal ini Iya. karena sakitnya Iya. parah. Parah, Gitu. iya. Akhirnya dia marah, dia bisa pulang. Oke. Nah, Jadi kalau kata dokter apa kondisi terakhir yang Bapak kata, aku sempat baca katanya ada penyumbatan pada pembuluh Iya. otak. Terus 3 hari di rumah, 2 hari apa 3 hari dia pingsan. Nah, terus dilarikan ke rumah sakit. Iya. Nah, dari situ mungkin dia udah nggak kepikiran bayar atau ada uang atau tidak, dia dirawat 1 minggu atau 10 hari gitu ya. Iya. Nah, terus dokter, saya dipanggil sama dokter, ini Bu, penyumbatan otak di kepala kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Astaga. Oke. Bapak pada saat itu kan sebagai dubber, berarti kan biasa bisa berbicara dengan lancar. Tapi sekarang Bapak lancar nggak berbicaranya untuk berkomunikasi? Kemarin-kemarin lebih karena nggak bisa bicara ya. 2 hari yang kemarin itu dia bilang nggak ada kawan ya, nggak ada kawan ya, gitu. Iya. Sibuk kali gitu kan. Akhirnya kemarin ada dari Kelan Tujuh Iya. ya, Kelan Tujuh mau meliput. Iya. Dia semangat sampai sekarang ini Senang dia ya? senang. Senang jadinya. Sampai dia bilang begini, itu sama dengan aku bajunya gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, makanya saya juga seneng banget dari kemarin seneng sedih ya. Iya. Karena sekarang ini dia ada bicaranya gitu biasa gitu. Jadi ada spiritnya lagi, ada semangatnya lagi gitu ya Bu. Sebetulnya si Bapak tuh Pak Oga dari sebelumnya udah sempat mengeluhkan sakit apa tiba-tiba aja Bu? Tiba-tiba, cuma yang dia cerita sebelumnya itu dia cuma darah tinggi sama mah. Tapi pas begitu dirawat di rumah sakit penyakit itu nggak ada, jadi cuma kolesterol sama penyumbatan. Jadi sebelumnya ada kolesterol dan juga darah tinggi, tapi tidak ada penyakit yang signifikan. Kenapa ya Bu? Tiba-tiba sakit mengeluhkan dan langsung ada penyumbatan pembuluh darah di otak.
Dan biasanya kalau sakit ini rewel dia ya. Dia rewel. Tapi kalau kali ini cuma ini rusak, suara rusak gitu. Otomatis berarti tadi aku di bawah sempat naik ke rumahnya Pak Ogah ya teman-teman. Rumahnya Pak Ogah ini di sininya tuh rapi, tapi maaf ya Bu ya, aku jelaskan ya. Tapi kalau di bawah itu kayak rumah setengah jadi ya Bu. Tadi aku Ini udah setahun. sudah setahun seperti ini kondisinya. Jadi ini teman-teman Pak Ogah ini kondisinya sekarang rumah di bawah itu sempat dibangun tapi berhenti, betul ya Bu? Sebenarnya gini, rumah itu rubuh. Waktu banjir 2 kali Iya, ya. iya. Udah rusak gitu. Tapi nggak punya tabungan dan nggak punya bekal untuk membangun ya. Iya. Cuman kebetulan dibantu. Sebenarnya bukan dari hasil kejadian ya. Iya, iya. Yang mungkin satu semen pun enggak, karena Dari kerjaan dulu, dari nggak ada sama kerjaan, sekali? nggak ada. Karena apa? Dia ini hanya daging kerjaannya. Sementara daging ini kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak. Iya. Sekarang jadi kalau memang saya cukup, Iya. nggak mungkin 3 tahun lebih, hampir Iya. 4 tahun BPJS mati. Iya, dari perpanjang Nggak gitu. diperpanjang. Jadi selama ini yang beli obat, bawa bapak ke dokter, terus anak-anak berapa orang Bu? Anak saya 4. 4 orang. Empat. Anak sekolah semua. Kebetulan udah besar, cuman yang 2 juga kerja nggak ada. Yang pertama itu, yang ketiga itu begitu masuk rumah sakit dia dikeluarin kerjanya. Oke. Dia makin panik itu yang laki-laki, yang Iya. bontot sudah kerja. Jadi saat ini Anak-anak bisa bantu bapak nggak? ya, malah selama ini anak-anaknya dibantu. Anak-anaknya justru dibantu sama Pak Ogah sama ibu. Ya, kecuali yang bontot kalau belum nikah, Iya, sendiri masih bisa. sekarang ini ya masih saya dibantu sama dia. Oke. Otomatis keseharian, penghasilan, income itu dari mana? Aku boleh tahu? Selama sakit. Selama sakit terutama bapak. Kalau selama sakit nggak ada sama sekali. Cuman tabungan pun saya nggak punya. Di tabungan tapi gaji yang ditabung itu tersisa 36.000 itu waktu pas sakit. Akhirnya karena dipakai terus karena kan kurang ya, bukan kurang ya maksudnya pemasukan. Kepake benar sekali nggak ada ya dia. Ya itu selama ini makan dari minta anak, kadang-kadang keluarga, saudara ya, ada yang ngasih teman-teman, kadang-kadang teman-teman bukan dari artis ya, teman-teman kadang-kadang ini buat transfer ya, 200 atau berapa buat beli makannya. Jadi hidup hari demi hari itu berdasarkan dari bagaimana ntar belas kasihannya sahabat-sahabat, teman-teman aja ya Bu ya. Nah dari sejak sebelum lebaran 1 minggu stop berobat. Stop berobat karena dia ini udah gak mau ke dokter. Kenapa Ibu Bapak? Kenapa Pak Ogah stop dan tidak mau pergi untuk berobat lagi? Ke dokter. Walaupun kemarin itu kan sebelum lebaran ke alternatif, sama nggak bisa ngomong juga. Jadi dia kalau berobat itu dia harus bisa ngomong, bukan yang berobat yang sakit apa gitu kan. Terus kalau pulang dari dokter tetap nggak bisa ngomong. Malah sempat waktu habis di akhirnya belum pulang, tapi karena dia ngamuk dia bukain selang gitu, dia minta pulang karena nggak bisa ngomong. Nah tambah lagi sekarang stresnya itu kehilangan suara dan kehilangan pendapatan. Jadi otomatis pendapatan karena Bapak ini bekerja sebagai seorang dabber ya. Artinya kalau nggak ada suara ya nggak ada pemasukan gitu ya Bu. Baik. Ibu terima kasih buat informasinya. Kami semua dari tim Kopi Viral mendoakan ini adalah salah seorang sosok ikon Bu dari zaman aku kecil gitu ya. Pak Ogah, semoga diangkat penyakitnya sama Tuhan. Dan aku menggerakkan hati teman-teman ya, kalau misalnya memang ada yang bisa dan juga punya rezeki lebih mau membantu Pak Ogah, saudara kita yang saat ini sedang sakit dan tidak ada pemasukan sama sekali, nanti mungkin bisa di-share Ibu nomor rekeningnya ke teman-teman di Kopi Viral, bisa ditaruh dicantumkan, siapapun yang tergerak untuk bisa menyisihkan sedikit rezekinya,
Insya Allah diganti sama Tuhan berlipat ganda. Ya. Pak Oga sehat ya, sehat ya Pak. Rindu, kangen, pengen lihat Pak Oga lagi. Cepet dulu dong. Sehat ya Pak ya. Sehat ya Pak ya. Nanti Ibu boleh di-share nomor rekening untuk siapa tahu teman-teman bisa berdonasi. Baik, terima kasih teman-teman di Kopi Viral. Kita doakan semoga saudara kita Pak Oga diangkat penyakitnya dan boleh kembali lagi berkarya lagi dalam dunia entertainment Indonesia. Terima kasih Ibu. Kembali ke studio teman-teman, selamat bekerja. Ya, terima kasih Ya. Melanie Ricardo yang pagi hari ini live Ya. sedang berada di kediaman Pak Oga beserta Kalau nggak salah di keluarga. daerah sekitar Jati Asih rumahnya juga. Jati tuh. Asih, betul. Dekat Ya. sama rumah saya juga. Ya, kita Tadi doain. udah tergambar ya kondisi Ya. Pak Oga memang saat ini. Waduh kondisi masih kecil sering menghibur kita. Ya ampun, ya. benar. Sering Itu apa, tahun berapa? gitu. Tahun 80-an kan ya? Betul. Dari tahun 80-an. Sampai detik ini Masih ada tokoh Pak Oga itu masih digunakan. Dan tak bisa tergantikan ya. Iya. Bi? Kalau kita mau muter balik kan itu ada Pak Oga, ada Pak Oga. Iya, kalau setiap ada cepet gitu-gitu. Ya pokoknya kita doain yang terbaik Ya. buat Pak Oga. Ya, tadi Melanie pastinya udah catat nomor rekening ya. Ya. Kita akan insya Allah akan bantu Ya, keluarga urunan ya. Oh ya kita mau patungan nih ya. Ya, urunan kita untuk membantu semoga bisa bermanfaat untuk Ya. pengobatan demi kelangsungan kesehatan Pak Oga, idola Amin. kita semuanya. Amin. Ada sesuatu penyakit yang tanpa disadari bisa menyakiti diri kita, ya termasuk Pak Oga tanpa sengaja akhirnya ada sesuatu yang bisa menyakitkan diri kita. Ada hal lagi, memang sakitnya itu disengaja gitu. Seperti Ya kan kalau kan tato sakit itu kan, itu sengaja menyakiti diri sendiri. kalau ini kayak Kalau cocok nih. hasilnya sudah jadi, menempel seumur hidup, ke ujung-ujung harus dihapus gitu. Nah, berarti Kayak ini nggak konsisten. Sebentar, berarti ini sekarang update berita ya. Berita, Tadi ya setelah berita baru. Iya, berita nah, baru. ini yang lebih cocok Abi nih ngebawain berita ini biasanya. Tadi kan gue udah bridging tuh. Kalau Pak Masalahnya nggak Oga ada tanpa Melanie sama disadari, Indra. Jadi dia harus kalau Pak Oga tanpa disadari, ya ada rasa sakit yang mampir ke tubuhnya tanpa Betul. disadari. Kalau Sehingga ini sampai sengaja. sekarang masih merasakan sakit itu. Tapi ada orang yang sehat-sehat aja justru menyakiti diri sendiri. Siapa sih? Bikin Siapa tato. sih, Bi? Siapa sih? Kalau tato itu Gosip nih. udah bikinnya sakit, terus kalau misalnya bertahan, Terus oke lah dihapus ya. lagi, Ini mau gitu. dihapus. Siapa? Gak konsisten. Kasih tahu Selin, kasih tahu. Tahu. Kasih Bilang tahu ini. lo. Bikin sesuatu sebelum bikin itu dipikir dulu. Pikir. Nah, iya, jangan Karena- merusak badan. Karena udah setelah bikin, terjadi sesuatu akhirnya. Dihapus. Nah, harusnya kasih tahu dong. Betul. Emang nggak konsisten tuh orang ya. Ih, gak konsisten. Kita saksikan tayangan berikut ini. Mana sih? Pribadi, kalau gue pribadi, gue kayaknya kenal itu perempuan siapa. Tapi gue siapa gitu. Gak usah dikenal-kenal gitu. Karena emang terkenal itu cewek, terkenal banget. Itu kalau saya pribadi kenal. Tahu di sebelah. Kenapa dia hapus, Bu? Kenapa sih Sakitnya saya? 2 kali tuh, sakitnya 2 Tapi kali. katanya sih kemarin bisik-bisikin aku menghapus cerita masa lalunya juga. Ah, Mbak sok tahu orang tadi dibilang Lalu. katanya tadi posisinya nggak oke gitu. Apa coba? Gak estetik. Estetik. Tuh lihat tuh kalau misalnya pakai baju Sabrina atau misalnya apa. tank Tiba-tiba top nongol gitu kayak kotor gitu ya? Iya, itu Oh, gak cakep gitu. Dan nggak cakep. biasanya kalau syuting sinetron atau Oh. syuting apa, jadi suka di make upin, ditutupin. Ditutupin. Gitu. Sayang kan make up. Kalau melihat dari Bagus fotonya aja. itu, sorry, Sel. Berarti foto kalian tuh kayak berdua sama gitu ya? Sayang Di sebelah tahu. kiri ya? Iya. Mohon maaf Ke ya. kanan ya? Oke. Kanan kan? Seseorang menggunakan tato yang sama dengan Selin. Oke. Sekarang Selin mau hapus. Iya. Estetikanya nggak oke katanya. Nah, cowok ini apakah sudah dihapus atau Wah. Tuh. mana? Oh, mana? Oh, ini jadinya kayak gini. Iya, Oh. direnov kayak rumah. Oh, memang tato mengakar ya, lama-lama bisa kayak pohon dolar, kayak pohon Dikasih dolar. pupuk sama disiram tiap hari sama dikasih pupuk jadinya dia mekar. Yang satu ditiban, yang satu mau dihapus. Selin. Dudu. Aneh ya, Bi ya? Nggak aneh. Mbak Inu jangan bilang aneh. Kenapa? Itu memang yang satu katanya nggak estetika, nggak oke posisinya. Yang satu memang tertutup. Mekar dia kan dikasih pupuk sama disiram mulut tiap hari. Oh, enggak. Harusnya, Tapi harusnya sempet dari nggak sih, awal. Abi? Apa? Sempet mekar itu udah ngomong nggak? Kalau mau dimekarin gitu ngomong nggak sih sama lu? Enggak. Tahu aja pas dia lagi foto. Deh, nggak usah belok-belok, kenapa dihapus?
Kenapa dihapus? Ya, Yang Sel, lu satu nggak ditiban, sesuai yang alasan satu lu kalau dihapus. cuma karena estetika tempat Ah. dari awal lu bikin kan lu udah tahu Nggak usah kalau bilang tempatnya belok di deh. situ. Ya kalau orang bikinnya pertama kali itu kan pasti kan apa ya? Nggak pakai mikir gitu. Oke. Kayak contohnya gue ngapus tato tuh ada beberapa, jadi bukan ini doang. Oh. Kayak tato yang di sini juga, karena merasa menyesal aja. Oke, kalau orang nggak ngeliat dari TV, itu isi tatonya apa sih? You are mine kalau di dia, kalau Oke. di Kamu kalau di aku milikku. I am yours. Oke, itu gitu. tanggal apa? Tanggal pacaran, nikah. Kayak Kok gitu. ditiban, kok dihapus berarti? Karena bukan kalender. Oh, benar. Oh ya udah kalau Oke. gitu yang di kakiku tak hapus aja ada tulisannya Adam Suseno, Abi. Mana? Hah? Kenapa? Ini ada Oh. tulisan Adam Suseno. Nggak apa-apa di kaki. Iya, iya, iya. Kan Oh, tak ketutupan hapus gitu aja, kan. Abi. Bunda Jadi mau kan udah kalau teruji misalnya, 20 tahun. kalau misalnya Bainul setiap melangkah, bekerja, berjuang, pasti ingat keluarga gitu. Benar, gitu ya. hikmahnya ke situ ya. Iya. Nah kalau lu sendiri ada tato nggak sih Bi sebenarnya? Apa? Lu ada nggak? Kulit gue nggak bisa, lembek. Terus jebol, terus jebol. Udah pernah mau bikin tuh masuk ke tulang gitu. Nggak penting tato, Ya. untuk menandakan satu komitmen. Nih, Nah. dalam hati yang paling terpenting. Betul, tidak benar. perlu tato untuk menunjukkan sebuah komitmen, tapi orang masing-masing punya gayanya. Seperti Hatinya bintang tamu aja. kita saat ini nih. Ya kita kedatangan pemain sinetron dan film yang paling senior, viral. Apalagi saat bulan Ramadan kemarin. Pastinya udah pada tahu semuanya siapa. Langsung aja kita lihat, disiarkan visualnya. Hai teman viral, siapa yang tidak kenal dengan Kang Epy Kusnandar? Aktor kelahiran Garut ini memiliki istri yang cantik bernama Karina Ranau. Walau usia mereka terpaut 25 tahun, pasangan ini merupakan pasangan yang dikenal langgeng serta harmonis. Perbedaan usia terbukti tak menjadi penghalang bagi rumah tangga mereka. Akhir-akhir ini Kang Epy sempat viral dan tuai pujian karena sikapnya yang sopan serta ramah saat diperiksa oleh polisi di pos penyekatan. Mau tahu bagaimana sikap asli Kang Epy sehari-hari dengan keluarga? Dan apa sih rahasia Kang Epy bisa membangun keluarga yang harmonis? Langsung kita viralin aja yuk! Iya. Kang Epy, apa kabar Kang Epy? Baik. Istri tercinta apa kabar? Sel, lihat pasangan ini. Romantis ya. Contoh Ada buat tato? kita juga. Ada tato nggak? Inisial. Bukan. Oh, Ditanya mau tato bukan celana kayak mau disunatin. dia mau nunjukin ada tato mungkin di atas buser kali. Kepalanya. Nah, ini siapa yang nggak kenal Kang Epy ya? Ya. Aduh, Pasti salah satu aktor luar biasa. Karakternya itu, wah udah nggak bisa diraguin lagi deh. Gue ngerasa, Pernah nggak sih bro main bareng bro? Atau apa gitu? pernah belum ya Kang Epy? Lupa deh, kayaknya belum ya? Belum ya. Satu judul gitu ya? Biasanya sama ada Abi bintang mah tamu. apa-apa ada hubungannya. Enggak kan dia nanya, kayaknya belum deh. Pernah ini apa namanya ya sama itu. Apa? Apa? Ah, 3, 2, Ah. sinetron atau film? aduh, film. Film. Ah, Oh, doa yang mengancam atau apa? itu? bukan. Apa ya? Udah lupa, udah lupa. Udah. Oke. Beberapa waktu yang lalu Sempat viral ya. sempat viral ketika memang mau masuk ke Idul Fitri. Di saat pemerintah memang melarang mudik, tapi mungkin karena alasan ya kita akan tanya sama Kang Epy ya. Kenapa akhirnya juga pergi ke kampung Garut halaman? ya Kang pulang mah ya? Iya. Ya, tapi yang menjadi pesan moralnya yang cukup berkesan untuk kita dan jadi viral, ketika diberhentikan petugas, Kang Epy itu welcome banget. Ya, Seperti ya oke, gue salah gitu ya. Seperti mengakui kesalahan dan sangat ini banget. Ini ada tayangannya ya, kita lihat dulu ya pemirsa ya, ini dia. Kena penyekatannya di mana tuh Kang Epy? Ini daerah mana Kang? Di waktu perjalanan dari Garut menuju Bandung. Sejauh mana Bang Ranca Epy? Ekek kayaknya. Teteh ada juga di situ, ikut? Ada. Oke. Ada. Nah, itu gara-gara saya panik waktu itu. Panik, waduh kena nih kita. Oke. Karena memang persyaratan ada yang satu yang belum lengkap. Apa? Apa ini nih antigen apa? Antigen. Bukti antigennya belum ada? Dia kan perjalanan dia tuh ke Jakarta sebenarnya. Oh. Saya cuma bisa nganter sampai Bandung. Oke. Nah, sebelum ke Bandung udah terjadi pencegahan, Penyekahan. putar Oke. balik. Kalau saya diputar balik sendiri sih nggak masalah. Tapi Ini harus dia pulang ke Jakarta pulang nih. ke Jakarta. Oke. Karena saya kan udah pisah antara Jakarta, dan Garut. antara Anyer dan Jakarta ya. Gak ada hubungannya. Ya, antara
antara Garut dan Ya, Jakarta. kalau ngomong sama Kang Epi harus pelan-pelan karena seniman. Oh suka iya, ini. Abdi bener sapi. Iya. Jadi lagi ngantri, tiba-tiba diberhentikan petugas. Terus turun dong. Iya, terus dia gara-garanya aku kapan dong mudik ke rumah orang tuaku? Orang tuamu aja yang diurusin katanya gitu. Nah, saya tuh udah terbebani di perjalanan dengan masalah-masalah rumah tangga yang belum selesai ya. Ini di jalan ada Itu Bang Nardi nanyanya. iya penyekatan. Iya. Kan alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk klarifikasi. Iya. Ya. Ini ready. Tapi ini sebenarnya ada hal menarik ternyata. Ternyata ada hal menarik dari masalah penyekatan. Aduh. Ini penyekatan hati di rumah Iya, gimana iya. ini? Saya itu Ada apa sih Mas Mereka? Sabar, ada apa? saya itu sebenarnya Ini kalau seniman emang di begini sini nih, kalau seniman. di sini Ada apa? sebenarnya Ayo cerita. nggak bisa ngomong di sini, Kenapa nggak nggak? akan ngomong dan semuanya Pelan-pelan aja, ntar juga keluar kok. semuanya akan aku serahkan pada istriku yang akan ngomong Oke. diwakili. Kenapa, karena Teh? karena Ada apa, Teh? karena mungkin tolong dijaga pintu takut dia Bang Epi nih. ya, Oke, itu. Kalau Kang, seniman akhirnya begini, diberhenti. bingung bedain mana serius, mana Makanya. bercanda. Iya, iya, iya. Akhirnya berhentiin. Diberhentiin. Kang Epi turun. Nah, terus aku masih nggak masalah ya. Yang masalah kan dia diturunin. Ternyata cara menurunkan aku itu Penumpang. kamu kata petugas itu. Turun heula atuh, cenah turun heula atuh. Ya nggak apa-apa, saya turun Oke. mungkin akan dipulang. Dia jadi panik yang tadinya tenang. Karena bukti antigennya belum ada nih. Panik, aduh, papi, turun dulu, papi, gimana kan, kamu kan public figure terkenal atau apa segala Oh, jual macam. muka, jual Iya, saya nggak mau ngandelin itu. Oke. Dalam hati biarin Turunlah aja. Kang Epi. Nah, alhamdulillah dengan itu saya turun. Ya udah kepanikan itu saya paksakan untuk tersenyum. Betul. Nah, Oh jadi itu Pak, iya, itu terpaksa senyum saya itu, terpaksa gitu. Bang Epi lucu. Tapi menarik, senyumnya terpaksa bukan menutupi kekesalan tapi kepanikan. Kepanikan, Oke, iya, terus? kepanikan, takut ya harus ini nih. Iya, balik lah ya. Balik lagi ke Garut. Aku sih bersyukur balik lagi ke Garut kan lebih lama lagi dengan orang tuaku. Iya. Nah, orang tuanya mungkin kapan nih ke orang tuaku. Iya. Nah, itu. Jadi Sadar nggak itu direkam tuh sama salah satu anggota? Pak, itu kan banyak kamera ya? Ada. Iya, banyak. Yang minta ngerekam itu Pak Polisi. Pak Polisi. Pak jangan ditanya, jangan foto-foto terus Pak. Ini saya bawa surat-surat lengkap ini Pak. Tuh, iya deh fotoin biar Oh, jadi bukan hanya sebatas meriksa kelengkapan. Iya, bukan. Itu mah. Tapi ini numpang anggota foto-foto. pada banyak minta foto-foto. Iya. Teteh bisa jelasin yang benar nggak? Nih agak ngeselin ya ngejelasin nih ya. Durasi habis gara-gara dengerin Bang. Ayo Teh. Teteh betul panik kondisi pada saat diberhentikan? Tadinya itu kan panik karena petugas yang waktu di jalan itu kan buka pintu dia langsung dipegang gitu kayak nangkep buronan gitu langsung dibawa turun Mungkin kan. maksudnya supaya tidak akhirnya melarikan diri. Karena udah banyak kasus akhirnya suka melarikan Ya, diri. banyak. Terus Mungkin. Akhirnya dibawa ke ujung lumayan jauh tuh dari mobil waktu itu. belum ngeh nih petugas. Udah nge yang satu itu. Saya kan panik ini mau dibawa kemana dia. Akhirnya dibawa ke ujung jauh, situ dikasih ke komandannya. Oke. Udah di situ foto-foto, akhirnya foto-foto. Nah terakhir itu baru surat-suratnya mana, semua dokumen. Tapi alhamdulillah semuanya lengkap gitu. Oh. Ya kadang-kadang Semuanya kan baik-baik petugas kan itu ya? mengapresiasi Baik. ya begitu ketemu seorang public figure. Kadang-kadang kayak ada rasa kekaguman atau Iya. apa. Iya, Cuma iya. kadang-kadang mengimplementasikannya kita nggak paham. Berbeda. Gitu. Beda-beda Berbeda, caranya. betul. Tunggu dulu, aku masih penasaran. Nih kan tadi intinya udah baik-baik nih. Terus aku masih penasaran soal rumah tangga Kang Epi dan si Teteh. Yang berbeda 25 tahun. Nah itu gimana tuh? Jawabannya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, nanti kopi viral. Viralin aja yuk.